Baik, teman-teman sekalian, di siang hari ini insya Allah kita akan lanjut materinya. Semoga kita tetap konsentrasi mengikuti instruksi demi instruksi, karena dengan mengikuti khusyuk hikmat, insya Allah kita keluar dari ruangan ini ada yang kita bawa, ada bekas yang akan menjadi tambahan modal energi kita menyongsong siswa baru kita di semester 2, gitu ya. Maka ikutilah dengan sepenuh hati, tidak separuh-separuh, karena sesuatu yang enggak sesungguhnya gitu ya, itu pasti kurang enak. Untuk itu, mari kita sambut dengan hangat, dengan semangat teriakan takbir kepada pemateri kita Bunda Wel. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini aja kalau di cloning sedikit lagi nih bisa jadi internasional juga nih, amin. Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan satu hal yang Anda syukuri detik ini, angkat tangan. Depan Ustaz, lari. Gemuruh, tepuk gemuruh untuk Ustaz, yeay. Oke, silakan. Nikmat kebersamaan. Pakai emas. Dapat emas. Barakallah Ustaz, barakallah dari panitia. Yes, selalu saja beda ya angkat tangan dengan yang ditunjuk, bukan? Nah, Ustaz, halo. Silakan semua alat tulisnya disingkirkan dulu, diletakkan di tas di pinggir karena ruangan ini akan kita kosongkan. Balon tadi ya? Oke. Di belakang? Oke. Ustaz, silakan ya. Jadi ini kita kosongkan. Ustazah ambil satu balon dari panitia. Panitia di belakang adakah, Ustaz? Balon? Oke. Ambil, ya tunggu dulu, sebentar Ustazah. Halo sebentar ya. Instruksinya begini. Instruksinya dulu. Kita setelah ini menepikan semua barang kita ke pinggir. Oke? Oke. Semua barang ke pinggir satu. Yang kedua, ambil balon dari panitia. Oke? Yang ketiga, tunggu. Ustaz sebentar balonnya ya. Balon itu diambil di luar ruangan. Di luar ruangan ya Ustazah. Panitia. Ustaz panitia sebentar sama Ustazah. Sebentar dengar dulu instruksi Bunda. Ustaz panitia ya. Panitia tunggu sebentar, jangan kerja dulu. Sebentar ya. Ruangan ini nanti kan semua bersih tuh. Ustazah nanti ambil balon dari Ustaz tapi di luar. Tunggu dulu. Ustazah keluar dulu. Sama panitia juga di luar. Minta satu balon ke panitia. Kemudian di luar itu setelah ambil balon, tiup balonnya sebesar yang Ustazah mau, terserah, nggak ada masalah dengan ukuran. Yang ketiga, tuliskan nama pendek Ustazah di situ, di atas balon itu. Panitia sudah siap dengan balon dan white spidol. Oke? Nah, setelah selesai meniup balon, Ustazah langsung buat barisan kayak gini loh. Misalnya gini, intinya gini, tidak boleh melihat ke dalam gedung. Tetapi di luar. Jadi lihatlah pohon-pohon sana itu. Artinya kan dan panitia itu memasukkan balon-balon Ustazah ke dalam ruangan ini. Oke? Jadi Ustazah nggak boleh tahu di mana balonku. Do you understand? Jadi nggak juga ada jejaknya misalnya gini. Ustaz Dadang yang megangin balon gue, di mana ya ditaruhnya? No. Do you understand? Ya, oke. Sekarang balon yang sudah ditiup dan diberi nama itu berikan ke panitia dan panitia nanti yang akan membawa masuk ke dalam. Mengerti Ustazah? Baik. Silakan dengan teratur keluar. Ustazah halo. Dalam pikiran Ustazah silahkan tuliskan. Allahu Akbar. sampai terbanting Ustaz.
Ustaz. Kamu tuh, kamu nih. Udah banget. Aduh. Ngeri juga nih, ngeri juga. Ngeri juga. Tapi harus turun di sini. Oke, Ustazah, halo. Konsentrasi ya, konsentrasi ya. Jika nilai diri adalah 1 sampai 10. Jika nilai diriku adalah 1 sampai 10, maka di angka berapakah aku menilai diriku? Pikirkan, harusnya dicatat. Tapi udah kejauhan, take time lagi, ambil waktu lagi nanti. Pikirkannya di sini, oke? Jika nilai diri itu adalah 1 sampai 10, berapakah diriku menilai diriku? Di poin berapa? Satu orang beda dengan satu orang lain. Oke? Sudah dapat angka? Sudah. Yang angkanya 10. Oke, tidak ada salah benar di sini. Tidak ada salah benar. 10 ya. 1, 2, 7. 9. Oke, itu 2. Oke, 10. 8. Oke. Ada 18. Oke. 7. Oke. Ada 18 juga. 6. Oke, ada 8. 5. Ada 3, 4, 2 orang, tidak ada salah dan benar. Jadi jangan khawatir, jangan khawatir. Kalau 0,25 itu mah beratnya emas tadi ya. Mentang-mentang dapat ya. Oke, 4 tadi ada ya, 3. Ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Oke, 1. Oke, thank you. Nggak ada salah dan benar. Baik, panitia sekarang. Panitia yang pakai seragam. Pertanyaan ini untuk diri panitia. Panitia ya, pakai seragam ya. Berdiri please, berdiri. Berdiri, sama yayasan juga, sama yayasan. Pengurus-pengurus semua berdiri. Yang pengurus, yang pembesar duduk. Yang pembesar itu kan badan besar ya. Ini yang pengurus nih, yang kurus-kurus. Ustaz-ustazah juga. Jika nilai diri itu adalah 1 sampai 10. Pikirkan di angka berapa Anda berada. Oke? Selesai ya? 10. Ada? 9. Oke, 1, 8. Oke, 6. 7. Oke, 3. 6. 1, 5. 3, 2, 1. Oke, thank you. Berapa ada? Sorry, sebentar. Masih ada? 4 tadi ada? Enggak ada 4. 3 ada? 2, 1. Ustaz berapa? 2. Ustazah? 1. Oke, thank you. Ya, kita lihat sekarang ya. Angka itu ada cerita di angka itu. Apakah ceritanya? Tadi Ustaz ada angkat tangan? Ada. Berapa tadi? Ustaz berapa? 7 Ustaz? Masya Allah. Oke. Zah. Tulis angka 1 sampai 10. Oke ya, itu tadi pertanyaan tentang nilai diri. Hello. Sekarang angkanya tetap 1 sampai 10. Biar nggak 2 kali, semua kita langsung aja 1 pertanyaan. Jika nilai bahagia itu, kita kan mendidik dengan bahagia bukan? Jika nilai bahagia itu adalah 1 sampai 10, di angka berapakah kebahagiaan Anda detik ini? Pikirkan. Oke, dapat angkanya? Oke, 10. Masya Allah, ini nggak ada salah benar ya. Suka-suka gue, kan angka-angka gue gitu ya. Bahagia-bahagia gue gitu. Oke, good, turun. 9. Oke, good. 8. Oke, good. 7. Oke, good. 6. Oke, good. 5. Oke, good. 4.
No, 3, 2, 1, no, oke. Simpan angka itu ya. Tadi nilai diri, kemudian nilai kebahagiaan, nilai bahagia. Sebentar. Satu kali tampil bisa? Satu kali tampil? Satu kali tampil ya. Atau gini aja, atau dia lurus aja. Atau lurus aja kayak ini. Ah ya tuh. Kayak ini ya. Angka tadi nilainya nilai diri. Nilai diri ustazah. Bertambah tinggi dia, maka bertambah percaya diri orang itu. Oke? Bertambah percaya diri, bertambah tahu diri, bertambah syukur dan seterusnya. Nilai-nilai baik itu. Bertambah tinggi nilainya, bertambahlah semua kebaikan itu ada pada diri seseorang itu. Do you understand? Oke, hello. Tapi hati-hati. Hati-hati di angka berapa? Hati-hati di angka? Yes, kenapa? Kenapa Ustadz? Kenapa hati-hati di angka 10? Sebentar. Ustadz, kenapa Ustadz? Shh, jangan keroyokan, yang ditunjuk yang jawab, silakan. Sempurna, ya. Hello. Ketika kita meletakkan di angka 10, jangan sampai itu namanya kepedean. Ya, overconfident, bahasa kumpenya ya. Overconfident di 10. Karena apa? Di angka 10, jika kita meletakkan diri kita di angka 10, maka itu berarti kita tidak membuka sedikit pun ruang lagi untuk perbaikan diri. Enggak ada salah benar. Ini kan angka ini baru sekarang kita ketemunya. Oke, jadi nggak usah dijudge teman-teman yang 10, nah lo 10, no. Bukan begitu, oke ya. Tidak ada salah dengan angka itu, walaupun tadi ada angka 1 juga. Walaupun ada angka 1 juga, no problem. Kita kan belum tahu ini tentang angka ini. Ada apa dengan angka itu? Apakah dia punya makna? Ketika pertanyaannya dilemparkan, pertanyaan yang demikian. Oke, selesai saya. Nah, jadi di angka 10 itu gelas kita tuh udah penuh. Iya, gelas ya, botol itu udah penuh. Kita nggak mau lagi menerima apa-apa, nggak mau lagi belajar, nggak mau lagi menerima masukan. Karena apa? Saya sudah sempurna. Oke? Nah, yang untuk angka 9 itu selamat. Itu keren habis, ya. Angka 9, angka 8 juga keren. Ya. Tuh, jadi artinya gini, ketika dia menurun, artinya gini. Kalau ketika dia begini, nah dia juga ikut menurun itu, semua nilai-nilai tadi itu ikut menurun. Oke? Nah, maka di angka misalnya di angka 5 ke bawah itu tambah lama tambah menurun. Jadi sampai ke bisa kita nggak akidah ya. Keyakinan kita bahwa Allah itu memberi kita begitu banyak peluang, begitu banyak potensi. Hello? Itu bisa nggak nyampe ke kita. Karena nilai diri kita begitu rendah di mata kita. Ustazah, hello? Dari tadi kita sifat baik diri sendiri. Kemudian sifat baik kita ditambah oleh teman-teman kita, bukan? Masih adakah kita yang sebenarnya memantaskan diri untuk nilai 5 ke bawah? Sebenarnya enggak ya. Karena kita tadi sudah ditambahin malah sama teman-teman kita nilai baik kita, sifat baik kita. Jikapun kita ketemu dua sifat baik lagi yang diberikan oleh teman-teman kita di luar yang kita sendiri tahu tentang diri kita, itu juga sudah sangat baik. Itu sudah sangat baik, oke ya. Nah, jadi ustazah, tadi Bunda juga nggak tahu siapa yang nunjuk, dan itu nggak penting ya. Hanya saja inilah nilai angka-angka itu. Mari jika kita berada di bawah level angka 1, angka 2, angka 3, jangan sampai ada lagi. Jangan sampai ada lagi kita berada di bawah angka 5
angka 6, angka 7 pun jangan. Kita semua minimal harus berada di angka 8. Di angka berapa minimal? Di angka berapa minimal? 8. Yang angka di bawah 5 itu, 8 ke bawah itu, berkemungkinan itu misalnya apa? Guru yang berada nun di ujung mana gitu. Di antah berantah tempat jin buang anak. Di situ dia ngajar. Ketemu mungkin teman-teman kita yang belum pakai baju, gitu ya. Pergi ke tempat mengajar itu dengan apa? Dengan sampan, campur nanti dengan jalan kaki sekian kilo, kemudian tambah lagi dengan ojek kepek-kepek gitu, sekian kilo lagi, mungkin seperti itu. Tapi itu pun sebenarnya ketika kita sebagai guru, hello, nggak cocok lagi kita meletakkan diri kita berada di angka bawah, angka rendah. Karena apa? Seperti lagu himne guru yang kita nyanyikan lagu tadi pagi, himne guru yang memberikan penyejuk pahlawan. Kita adalah pahlawan, maka kita amat sangat cocok, amat sangat pantas berada di 8 atau 9. Oke? Tetapi 10 cocok? Jangan 10. Ya, karena itu tadi persoalannya. Oke ya, itu untuk nilai diri. Pertanyaan yang kedua tentang nilai bahagia. Ustazah halo? Sama sebenarnya. Nilai bahagia, tapi persoalannya adalah di nilai bahagia, angka 10 yang kita tuliskan di sana tadi, itu sudah sempurna itu. Sempurna untuk rasa syukur yang begitu tebal, dan ini gak tergoyahkan lagi. Artinya gini, jika tadi ada ustazah kita, misalnya ustazah ya, misalnya siapa namanya? Rahma, ya. Zahrama misalnya Ustaz, memikirkan angka 10 untuk nilai bahagianya beliau. Hello? Kalaupun misalnya yayasan nanya, Zahrama sepertinya kesulitan untuk biaya hidup sehari-hari. Kami akan tambah gaji ustazah 1 juta lagi. Ustazah Rahma akan bilang apa? Tidak, terima kasih. Begitu. Tidak, terima kasih. Saya sudah sangat bersyukur dengan apa yang saya dapat hari ini. Hello? Begitu letaknya, sebegitunya di nilai 10 untuk nilai kebahagiaan. Oke? Jika ada orang jelek-jelekin suami, orang bilang no, itu gak ketemu sama saya. Saya yang berada di sisinya, saya yang tahu bagaimana dia, dan dia bukan seperti itu. Semua yang jelek mental. Oke? Itu nilai 10. Oke? Nah, tentu saja yayasan akan terharu bukan? Kalau dengar Zahrama mengatakan no thank you, gak perlu tambah gaji saya lagi. Ditambah 2 juta jadinya. Iya kan? Orang penuh syukur, bukannya ditawarin 1 juta gak mau, ya udah ditambah 2 juta. Dan ustazah tidak boleh nolak, wajib terima. Di rekening kami masukkan dan jangan nolak, jangan kembalikan kepada kami. Gitu. Oke ya, begitu juga ustazah, jika dia nurun, oke ya, 9, 8, 7, oke, hello. Begitu juga nilai bahagia kita. Agak beda ya sama yang tadi ya, nilai diri ya dengan nilai bahagia. Boleh di angka 10, karena kita di angka 8 itu seiring waktu kita coba terus untuk berjuang agar kita berada di angka 10. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melihat kita sebagai abdan syakuran, hamba yang penuh. Kalau udah penuh itu nggak ada lagi celah untuk bisa memasukkan apapun. Sudah penuh syukur. Oke Ustazah, hello. Nah, cuma kita yang tahu dinilai berapa kita tadi. Tetapi tadi sepertinya masih ada ya yang angka 5 ke bawah. Angka 5 ke bawah Ustazah. Walaupun tidak banyak, hello. Tapi berhati-hatilah. Karena kita kalau 5 ke bawah, 6 lah ya, 6 ke bawah itu artinya adalah kebalikannya. Kita penuh kufur, sedikit-sedikit ngeluh, oke? Sedikit-sedikit menyalahkan orang lain, menyalahkan kepala sekolah, menyalahkan teman-teman,
menyalahkan wali murid, menyalahkan anak-anak murid. Seperti itu. Seperti itu. Oke? Nah, persoalannya adalah, hello, walaupun di kelompok kita ada orang-orang yang bernilai 1, 2, 3, 4, 5 ini di lingkungan kita, semua kebaikan dan semua keburukan itu mempunyai frekuensi. Oke? Dia bisa menular. Rasa syukur bisa menular, begitu juga dengan rasa kufur. Kufur juga bisa menular. Walaupun banyak orang yang berada di level 7 ke atas, tapi jika ada 1 atau 2 orang yang berada di 5 ke bawah, hello? Hati-hati. Maka dengan tahunya kita nilai kita hari ini, ayo kita cepat naikkan, segera naikkan dengan segala macam fasilitas yang sudah diberikan oleh sekolah. Contohnya apa? Salah satu yang paling keren, LIKO. Apa Ustazah? Ustazah halo? Ustazah tahu LIKO itu? LIKO itu adalah sekolah kepribadian namanya Ustazah. Namanya apa? Sekolah kepribadian Ustazah tahu di Jakarta. 1 paket 3 bulan kita bayar 10 juta. 1 paket 3 bulan masuk kelas itu seperti kursus 2 kali sepekan, 1 kali atau 2 kali sepekan. Dalam waktu misalnya 1,5 atau 2 jam. Kita misalnya gini, cara bicara, cara bersalaman, body language segala macam itu, bagaimana senyum, bapak-bapak 2, 2, 1, segala macam itu diatur di sana itu. Kita bayar 10 juta untuk 3 bulan, pertemuannya adalah sekali sepekan kah dalam waktu 2 jam. Itu namanya sekolah kepribadian. Zah, di Nuril ini kita dalam tanda kutip dipaksa. Sebenarnya itu adalah difasilitasi untuk berada di lingkaran-lingkaran kecil dan di sana kita membina kepribadian kita, baik dunia terlebih akhirat. Bukankah di situ ada mutabah yaumiyah? Ada apa ada? Nah, Ustazah, di situ adalah tempat apa namanya? Tempat produksi kalau roti itu tempat ngadonnya di situ. Oke? Kita diberikan waktu untuk pulang lebih cepat ketika hari pertemuan kita, bukan? Nah, pernahkah kita membayar MR kita? Pernah bayar nggak? Waktu siapa yang tahu kapan MR antum ulang tahun? Yang nggak tahu istighfar lah. Bertahun-tahun kita dibina, nggak minta bayaran, kita nggak bayar, dia juga nggak minta bayaran. Ulang tahunnya pun kita nggak pernah tahu, nggak pernah memberikan selembar jilbab harga 25.000 pun, ya. Tidak pernah memberikan peci kepada ustadz kita. Padahal beliau membina kita dunia akhirat. Oke, kita bangun hari ini. Oke, bangun sadar bahwa nilai-nilai kita, angka-angka tadi itu mempunyai nilai. Oke? Dan nilai ini kedua-duanya menghubungkan kita dengan Rob pencipta kita. Dengan Rob pencipta kita. Ustazah halo? Nah, maka ya untuk 1, 2, 3 segera naik. Oke? Jika ternyata ada tipe orang yang tidak bisa naik. Bukan tidak karena tidak mau. Tidak bisa naik karena tidak mau. Maka ustazah untuk pengelola ini ya, untuk pengelola ya. Bina. Kalau tidak mohon pinggirkan. Dimohon diminta keluar. Karena apa? Nanti yang ini bisa merusak sistem. Bisa merusak sistem. Dan dalam sistem harus ada kata tega. Harus ada kata tega. Karena apa? Dibina. Oke? Dibina. Bukannya langsung lepas gitu, enggak. Tapi bina lagi. Jika tidak maka mohon maaf lahir batin, tempat Anda mungkin tidak di Nuril. Mungkin di tempat lain lebih baik. Seperti itu. Karena yang begini, yang 1, 2, 3, jika tidak mau ya, bukannya tidak mampu, tidak mau, maka ini bisa saja merusak sistem. Ini nanti akan menggerogoti. Kalau kita kapal besar itu ada, semua orang ingin naik sampai ke seberang, tapi ada orang yang bertugas, yang tugasnya
dia menugaskan dirinya untuk ngelobangin kapal. Dia menugaskan dirinya untuk ngelobangin kapal. Oke, ngasut sana, ngasut sini, angek samo-samo, bermasalah, berdampak kepada kinerja, berdampak kepada anak-anak, kepada wali murid. Oke, mari kita segera naik, dan mudah-mudahan level bahagia kita adalah sempurna 10 dan orang-orang 10 itu pasti insya Allah masuk surga. Yang ingin masuk surga, angkat tangan dua-dua katakan saya. Udah mulai lemah, yang ingin masuk surga angkat tangan dua-dua katakan saya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Saudara, sekarang tolong pikirkan apa lagi kira-kira persoalan Saudara apa sih masalah yang paling berat? Di lapangan kah, dengan anak-anak, atau apa masalah hidup ini yang paling ribet? Ada yang kira-kira bisa memberikan contoh contoh kasus hari ini yang masalah itu mengganggu kinerja saya? Kira-kira ada? Ada emas untuk dia. Ayo, ada emas. Masih ada emas ya? Berapa lagi? Satu lagi? Dua, entar. Nggak ada yang doyan emas nih. Kalau yang ada masuk ke depan, maju. Ke depan Zah. Bukan Zah sayang. Zah itu sayang, maaf ya Zah. Yang ini udah nih, udah aktif dia. Ini udah aktif, yang belum aktif ini aja. Maaf ya Zah, tadi Bunda lihatnya ke Ustazah. Dia duluan yang angkat tangan. Cepet sayang. Iya, semangat. Ini adalah persoalan konkret hari ini yang harus kita pecahkan bersama. Silakan Zah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya memberanikan diri untuk maju ke depan. Gimana? Saya memberanikan diri untuk maju ke depan, Kak. Ya. Harus berani. Untuk masalah yang paling berat itu adalah untuk saya. Apa sayang? Apa? Oh iya. Kamera. Oh iya. Masalah untuk saya ini adalah ketika saya memberanikan diri untuk meminta suami pulang ke daerah saya. Di mana itu? Ke Jambi, Kak. Oke. Sebenarnya hampir 13 tahun di Jakarta. Oke. Hidupnya. Nah, jadi saya pernah konsultasi, saya pertama kali mengikuti beliau bahwa pertama-tama nggak usah kerja deh, di rumah ngurusin anak. Nah, saya mengikuti. Namun ketika terjadi suatu Hello. Kita dengar ya. Iya. Ketika tadi, Kak. Ya, sebelumnya suami saya itu kerja di perusahaan teknisi di Jakarta, Kak, perusahaan Eser. Namun setelah beliau mengalami sakit yang berkepanjangan, ya ambeien nggak stadium 4. Jadi memang dipaksa pun beliau nggak sanggup gitu. Jadi saya dengan berani mengatakan silakan untuk pensiun dini. Jadi biarlah saya yang menjadi posisi beliau. Menggantikan beliau untuk mencari rezeki waktu itu, Kak. Di Jakarta? Di Jakarta. Nah, dari orang tua saya sudah kasih tahu, ya silakan pulang ke Jambi aja. Masih banyak lahan di Jambi yang bisa dicari. Nah, saya masih menghargai suami untuk tetap bertahan di Jakarta. Nah, terakhir saya minta sama suami, ayo silakan kita coba ke Jambi yuk, untuk mengenal itu Jambi seperti apa, tempat tinggal saya gitu, Kak. Nah, saya bawa beliau ke Jambi dengan segala keberatan hatinya beliau, karena beliau adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Nah, terakhir yang saya sangat merasa bersalah dengan beliau suami adalah suami sekarang di mana? Di Jambi, Kak. Oh, Jambi. Dia nggak tega ninggalin saya sama anak-anak katanya. Jadi saya ke Jambi. Ketika saya saat itu sedang sakit dan ibu mertua pun sudah di sana, kabar duka adalah meninggal dunia. Jadi suami itu dilematis menjaga saya yang sedang sakit mau dioperasi atau mengunjungi ibunya yang sedang meninggal. Jadi ketika itu saya merasa apakah sudah betul saya mengajak suami saya yang seharusnya berbakti kepada ibunya atau
mengikuti sini seperti itu Kak. Sampai sekarang masih dilematis? Masih ada di Jambi Kak. Masih dilematis? Setelah berkali-kali bertemu dengan Robi, insya Allah sudah mulai dimantapkan Kak. Jadi suami udah mantap sekarang? Iya, suami ada di Jambi sekarang. Udah mantap sekarang tinggal di Jambi? Insya Allah. Oke. Sudah Kak. Ya, itu yang kemarin ya? Iya, Kak. Yang kemarin, takbir. Ustazah, ada ayah titip salam untuk suami. Bukan titip salam ya, titip emas untuk suami. Barakallahu fiik. Oke, Ustazah. Oh my God. Maaf ya, mohon maaf ini kita nikmati aja lah apa kita ini apa namanya? Ustazah, halo. Ini baru satu cerita dan setiap orang mempunyai cerita, betul? Setiap kita mempunyai cerita, betul? Ya, itu baru satu cerita tentang dilematis ya, antara hal-hal yang pelik. Ustazah, halo. Benar adanya hidup ini penuh dilema. Berani hidup, berani berdilematik, yes, itu ya. Kapan kita tidak punya dilema sama sekali? Kapan? Kapan? Di surga. Di surga, halo? Kapan tidak ada lagi dilema? Di surga. Ustazah, halo? Surga, jangankan dilema, tilawah aja nggak ada lagi. Sholat itu yang kita usahakan azan kita langsung sholat, nggak ada lagi. Nggak ada infakan, nggak ada lagi mengasuh anak mertua yang sakit, mertua segala macam, nggak ada lagi. Nggak ada tetanggaan cerewet, atasan yang bawel, nggak ada lagi. Tidak ada lagi. Di surga hanya menikmati segala jerih payah yang hari ini kita kerjakan. Ustazah, halo. Maka sebenarnya apa sih persoalan kita ketika kita berada di dunia ini? Apa sih? Pertanyaan ini tidak pakai emas. Pakai terakhir. Tapi kalau jawabannya pas ya, kalau jawabannya pas. Jawaban pas terakhir untuk mas terakhir, apa sih sebenarnya persoalan kita di dunia ini? Yang paling nggak ada lagi di atas itu. Kalau tadi misalnya yang cerita Ustazah tadi itu adalah bagian dari persoalan, yes. Persoalan yang pelik, yes. Tapi sebenarnya yang paling pelik, di atas yang pelik, apa sih persoalan kita di dunia ini? Ustadz nggak gentleman, soalnya teriak, nggak pakai angkat tangan. Hello, yes. Hello, sabar, belum tepat. Tidak bersyukur, belum tepat. Naik turun keimanan, belum tepat. Apa Ustadz? Apa? Maaf, apa? Malas, belum tepat Ustadz. Diri kita yes, belum tepat. Iya, betul, tapi belum tepat. Istiqomah ya, terima kasih. Akhir, iya, dikit lagi. Iya, dikit lagi. Apa Sat? Ya, dikit. Udah nyerempet. Terus Sat. Ya. Apa Sat? Ini harus lari nih, lari. Tunggu sebentar sayang. Keras suaranya. Ke depan. Yuk, takbir. Yes. Tepuk gemuruh. Yes, untuk emas terakhir. Masya Allah. Karena kita masih hidup di dunia, jadi kita belum bahagia hakiki, yaitu masuk surga. Masalah kita cuma satu, jika kita tidak masuk surga. Tunggu Zah. Nanti emas terakhir untuk Ustazah. Barakallah. Semoga dapat emas dan dapat surga. Sama-sama doakan ya. Masya Allah. Ustazah, halo. Jika ada pertanyaan untuk kita hari ini yang sudah mendapatkan workshop atau pelatihan pada hari ini, jika antum ditanya, ditembak orang di tengah jalan, apa masalahmu? Apa masalahmu Ustaz?
Masalahku cuma satu, jika aku tidak masuk surga. Oke? Selain itu Ustazah, itu adalah remah-remahnya dunia. Apa itu? Remah-remah dunia. Ya, itu cuma kisah-kisah hidup itu. Kisah ke kisah kan. Episode ke episode kan begitu kan. Tapi apa masalah kita sebenarnya? Sama-sama ya. Jika saya tidak masuk surga. Ulangi. Apa masalahmu Ustazah? Satu kali lagi, apa masalahmu Ustazah? Stop, satu itu aja masalah kita sebenarnya. Oke? Satu itu aja. Selain itu, apakah itu masalah? Enggak. Itu hanyalah remah-remah, ya. Episode yang akan harus kita jalani dan jalani terus sampai kita husnul khotimah. Ketika kita husnul khotimah, pada waktu itulah kita insya Allah mendapatkan tiket surga. Ustazah, halo. Ya, siapa? Sama siapa? Oke, sip. Panitia ada pensil? Oke, sebentar ya. Ya, sebentar. Ustazah, halo. Ustazah, halo. Halo lagi, halo lagi. Ya. Balonnya udah selesai ya. Balon tadi refleksinya adalah yang main balon silakan push up di sini. Masa main oper-oper Ranza. Apa-apa kurang kerjaan ya. Bukan, masa kecil kurang bahagia. Dulu soalnya nggak TK Zah. Dulu nggak ketemu Nuril dan nggak ketemu TK. Jadi main balonnya kurang gitu. Sekarang dilebihin ya. Baik Ustazah, halo. Balon itu tadi, ketika kita berkonsentrasi kepada kebahagiaan orang lain, pada waktu itulah kita bahagia. Itu hikmahnya. Ketika kita berkonsentrasi kepada orang lain, kebahagiaan orang lain, pada waktu itulah bahagia kita double. Karena apa? Kita sudah melihat senyum dari saudara kita yang kita bantu, kemudian orang lain juga menolong kita. Ini loh balonmu. Betul apa betul? Ya. Dan kita mendapatkan angka yang fantastis. 2 menit 24 54 2 menit 54 detik untuk sebuah kebahagiaan bersama. Mendahulukan bahagia orang lain, maka kita pun akan mendapatkan kebahagiaan yang berlipat. Nah itu dia. Maka Ustazah, mudah atau susah untuk bahagia? Mudah. Mudah apa susah untuk bahagia? Ustazah, halo. Pastikan dalam 1 pekan itu, ketika kita mau pergi ke sekolah, apa yang ada di rumah, kue-kue kering misalnya, bawa ke sekolah. Berikan kepada teman kita yang mungkin waktu itu pernah ngambok-ngambok sama kita. Atau gimana gitu. Aku ingat padamu, ini aku bawain keripik Sanjay Padang apa begitu ya. Kalau kita memberi, maka hati-hati kita akan Allah pertemukan. Ustazah, 5 menit 29 detik dengan 2 menit 54 detik. Ini skor kita ketika kita berkonsentrasi pada membahagiakan orang lain. Baik, kita masuk sesi berikutnya. Hello? Nggak ada yang megang handphone ya, Mohon lihat ke depan dulu, karena ini ada perintahnya. Ustazah, jika tadi ada ustazah kita yang bercerita di sini tentang persoalan rumah tangga beliau, bukankah kita semua mempunyai persoalan juga? Iya apa iya? Ya. Coba pikirkan persoalan itu, oke? Persoalan yang Ustadz ingin selesaikan di sini, tinggal di ruangan ini, dan nanti waktu kita pulang nanti, dia nggak ikut lagi sama kita selamanya. Dia tidak mengikuti kita lagi selamanya, oke? Ya, ini sebenarnya cuma settingan mental kok, mindset namanya, mindset ya. Mindset kita ini,
kalau saya pilih bahagia atau menderita, saya pilih bahagia. Hidup satu kali, saya pilih bahagia. Oke? Hello. Maka pensilnya tolong ke depan, San. Pensilnya tolong ke depan. Pensilnya. Pensil. Panitia please. Langsung dibagikan ya Bun? Iya, apa saya? Pensil langsung dibagikan? Oh enggak, jangan dulu. Sebentar. Sini dulu sebentar, satu buah. Bunda mau pinjam sebentar satu. Syukran Sat. Ya. Syukran. Ustazah, hello. Untuk Ustazah 1 pensil. Untuk Ustadz 2 pensil. Nanti akan dibagikan. Pensil ini adalah representasi dari persoalan-persoalan kita. Jadi bayangkan ini adalah persoalan kita yang paling Bapak petinju. Itu juga. Sorry. Ya dia. Ya Ustadz. Lah buka cabang lo di belakang. Hello ya. Bayangkan ini adalah persoalan-persoalan kita yang begitu rumit, pindahkan ke pensil ini. Oke? Pindahkan bisa. Itu namanya mindset kan? Kita kan otak kita yang akan kita set. Ustazah, pensil ini hal yang kita ingin patahkan. Kita patahkan pensil ini dan dia tidak boleh ngikutin kita lagi. Oke? Semua sampah-sampah masa lalu, poin 1 sampai 7 tadi, dendam, putus asa, hello. Kalau belum diam, kita nggak lanjut deh. Soalnya ini namanya apa coba? Ini namanya membuat sejarah. Dendam masa lalu, terus trauma, putus asa, iri, dan lain sebagainya itu. Oke? Kita selesaikan di sini. Termasuk juga persoalan-persoalan yang kita pikir rumit itu. Oke? Suami begini, istri begini, mertua, tetangga, Pak RT, Pak RW, oh my God gitu ya. Dunia yang mau kiamat. Dan seterusnya itu kita selesaikan di sini. Ustazah, halo? Yakinkah Ustazah jika pensil ini bisa dipatahkan, 1 untuk Ustazah, 2 untuk Ustadz dengan kelingking? Bisa apa bisa? Yang yakin angkat tangan. Ya, cuma 3 orang. Oke, yang lain nggak yakin kan? Nah, mari kita coba. Ya, mari kita coba. Syaratnya adalah 1 yakin, 2 sungguh-sungguh, 3 konsentrasi. Jika kita selesaikan dengan 3 hal tadi, insya Allah dia bisa patah oleh kelingking saja. Ustazah, halo? Kita sekarang masuk kepada membreak mental block. Break, mematahkan mental block. Kenapa sih saya nggak bisa tepat waktu? Oh iya, kan saya punya 3 anak. Terus suami saya bawel, terus segala macam. Oke? Semua persoalan kita untuk menjadi guru dengan kepribadian 8 ke atas, dengan tingkat kebahagiaan 8 ke atas, kita bereskan hari ini dengan ini. Sekarang kita contohin ya. Pegang ya. Oke ya. Ustazah ya. Oke, dengan kelingking ya. Baik, Ustazah 2 untuk Ustadz. 1 untuk Ustazah, mohon maaf, panitia yang berjalan ya. Silakan berdua-dua seperti tadi, nanti gantian. Oke? Duduk aja, panitia yang bekerja. Silakan panitia. Balonnya sudah bisa dilepas kayaknya di luar deh, atau gimana ya? Balonnya udah selesai. Alhamdulillah tadi Ana berpasangan dengan Kak Mary. Tadi sebelum dipatahkan, ada rasa tidak yakin kalau mampu untuk mematahkan pensil itu. Jadi sempat ragu-ragu. Namun setelah melihat Kak Mary mematahkan duluan, kemudian beliau memberikan semangat, pasti bisa, yakin aja. Jadi Ana coba bismillah, lalu dengan yakin dipatahkan baru bisa terpatah. Tepuk tangan dong. Yang meriah.
Oke. Good. Next. Ustazah tadi yang paling terakhir ya. Silakan sayang sini. Maju. Maju Zah. Yang paling iya Ustazah. Come on. Ya. Berapa kali coba dan bagaimana perasaannya? Berapa kali coba tadi? Sekali coba, tapi ragu-ragu tadi. Oh, ragunya yang lama. Oh, gitu. Sampai akhirnya semua orang sudah selesai. Kenapa Tadi awalnya ragu, tapi setelah ditonton dan di-shoot kamera tadi Ini persoalannya kamera, berarti kameramennya sih lah kelamaan ya. Masya Allah. jadi mau tidak mau harus yakin tadi, jadi akhirnya patah. Masya Allah, takbir. Ternyata ada dan tidak ada kamera juga pengaruh ya. Baik, Ustazah halo. Siapa lagi yang tadi lebih dari 1 kali? Jangan nunjuk orang saya. Ayo maju sayang, maju Sah. Iya, ayo Sah, maju Sah. Tadi berapa kali Sah? 3 kali. 3 kali, oke. Sini. Kenapa kok bisa sampai 3 kali? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi tuh yang pertama, kedua tuh kayak kurang yakin, jadi kayak masih ragu mau giniin, coba pakai tangan kanan, nggak bisa, terus tangan kiri, pas terakhir disemangatin sama temen, lihat temen bisa dan insya Allah bisa, baru yakin sekali langsung. Masya Allah, takbir. Yes, barakallah. Ustadz siapa tadi yang lebih dari 2 kali? Masuk ke depan Ustadz. Berbagi rasa nih namanya Ustadz. Berbagi pengalaman. Masa dibalik tiang Ustadz. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anak tadi orangnya agak sombong tadi kan, masa ibu 1 ginian aja patah. Jadi anak rasa sombong tadi Pak ya. Anak coba giniin, apa nama patahin nih? Kiranya nggak patah. Sudah beberapa kali baru patah. Karena pertama anak sombong tadi kan Bu. Ada Allah yang kecil ini nggak patah, pasti patah. Kiranya nggak patah. Oke. Berapa kali tadi jadinya? Lebih dari 3 kali. Bu. Lebih dari 3 kali? Iya. Oke, berarti 4 kali ya? Lebih dari 3 berarti 4? Karena mengambil remeh Pak. 4 atau 5 kali mungkin? Sekitar 4 Om. 4 kali ya? Iya. Yang keempat baru patah? Iya. Oke, Masya Allah. Tepuk tangan untuk kejujuran. Iya, ini mahal. Jujurnya mahal ya. Berapa menit lagi? Jangan kamu kelamaan Bunda. Berapa? 40 menit lagi. Oh lama. Oke. Halo. Ustadz tadi keren banget. Dia mengatakan apa? Kesombongan ya. Kalau kita bilang nggak sombong lah kali ya. Tapi overconfidence itu percaya diri yang lebih. Tapi tidak sampai ke sombong kali ya. Oke ya. Jadi Ustazah. Jadi gini. Allah itu aja gitu kan. Masa sih gitu. Sampai akhirnya yang keempat baru. Oke, Ustazah, yaitu ya pelajaran bagi kita bersama bahwa kalau kita ngelihat rasanya mudah. Ya kan Allah gitu aja gitu ya. Nah pas kita nyobain baru kita tahu. Ini juga insya Allah yang akan kita kemas besok. Besok kita insya Allah pakai baju olahraga semua ya. Kalau Ustazah lebih baik pakai rok celana. Oke, dengan sepatu kets ya. Karena kita besok insya Allah akan di lapangan. Team building. Kalau kemarin Bu Ustazah Utet sudah ngasih tahu Bunda, yang kemarin lumpur-lumpuran ya, lumpur-lumpuran keren kan, itu sama-sama ya. Nah besok kita lebih sharpkan lagi untuk team building, oke? Sehingga kalau hari ini kita menyelesaikan persoalan kita masing-masing, maka besok insya Allah kita menyelesaikan persoalan tim kita. Jadi tidak ada lagi yang tukang bolongan kapal, nggak ada lagi yang tukang bolongan kapal dalam tanda kutip ya. Nah jadi kita beresin personal, kita beresin kelompok. Nah nanti Nuril 2000 bukan 2025 kali ya. 2024 diskon 1 tahun sudah berdiri universitasnya. Amin. Oke, ada yang mau berbagi pengalaman?
Berpengalaman lagi? Tentang apa saja? No? Baik. Susah kita lihat slide kita ya. Slide kita lihat slide. Slide sayang. Oke. Ada musik lembut ya. Kan sekarang Anda sedang mendengar lantunan musik instrumental KCB. KCB tahu? Oke. Ketika cinta bersama ya. Kira-kira gini bunyinya. Ting ding 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 ding. Kira-kira begitu ya. Ting ding 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 ding. Lanjutin di otak masing-masing. Ya, tapi diam. Di otak aja. Oke. Sekarang lihat di slide. Saudara, apakah hubungan antara anggur dengan happiness, dengan kebahagiaan? Pada suatu hari, ustazah, ketika Rasulullah SAW sedang berada dalam lingkaran bersama para sahabat, datanglah seorang Arab Badui. Orang Arab Badui ini membawa anggur ke hadapan Rasulullah SAW. Beliau menyerahkan anggur itu kepada Rasulullah SAW dan meminta Rasulullah untuk memakannya waktu itu juga. Secara adab majelis ini jelas tidak masuk. Tetapi Rasulullah SAW mengabulkan permintaan lelaki Arab Badui ini dan beliau mengambil sebutir anggur itu dan memakannya. Sambil makan, Rasulullah SAW tersenyum. Begitulah butir-butir anggur berikutnya. Rasulullah memakannya sambil tersenyum dan memakannya lagi sambil tersenyum hingga habislah anggur tersebut. Pada waktu itu, setelah anggur itu habis dimakan Rasulullah SAW, lelaki Arab Badui itu merasa amat sangat bahagia. Beliau pamit dan pulang. Saudara, ada yang aneh dengan kejadian ini. Para sahabat saling lirik-lirikan karena anehnya kejadian ini. Mereka tidak percaya jika ini hadir kejadian yang begitu demikian di hadapan mereka. Rasulullah SAW makan tanpa membagi makanan tersebut kepada sahabat-sahabat yang lain. Saudara, seorang sahabat memberanikan diri bertanya, "Ya Rasulullah, mengapakah Baginda memakan anggur tadi sendirian? Tidak berbagi kepada kami sebagaimana yang engkau kerjakan biasanya?" Ustazah, jawaban Rasulullah SAW pada waktu itu adalah, anggur yang tadi saya makan itu rasanya asam. Jika saya bagikan kepada antum semua, saya khawatir ada salah satu di antara antum yang nanti keceplosan untuk
mengatakan bahwa anggur ini rasanya asam. Dan jika itu terjadi, maka lelaki tadi tentulah akan berkecil hati. Itulah sebabnya makanya saya tadi memakan anggur itu sendirian dan tidak membagikannya kepada antum semua. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat semua, ustaz-ustaz semua, bahagia saat hari ini. Demikian Rasulullah SAW memberikan kepada kita teladan bagaimana menjaga hati seseorang, bagaimana memperlakukan orang lain. Dan kebahagiaan dibawa oleh lelaki Badui itu tadi adalah kebahagiaan yang sejati dari seorang termulia di muka bumi ini. Ustazah, sebagaimana permainan-permainan kita dari tadi, balon yang kita sibuk mencarinya untuk diri kita sendiri akan lebih banyak menghabiskan waktu kita untuk berputar-putar dan membutuhkan waktu yang lama, yang lebih lama untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Ketika kita mendapatkannya, bukankah kita bahagia? Ya, tetapi kita butuh waktu yang lebih lama. Tetapi ketika kita berkonsentrasi kepada kebahagiaan orang lain, kita berbagi ilmu, berbagi bahagia, berbagi senyum, berbagi sapa, berbagi kesantunan, berbagi kemuliaan, penghormatan, dan lain sebagainya. Pada waktu itulah kebahagiaan itu datang kepada kita jauh lebih cepat. Ini adalah sunnatullah. Dan kita bersama di sini di Nurul Ilmi ini bertemu setiap hari pagi sampai petang bertahun-tahun. Ya. Dari tahun itu kita mulai dari hari, kemudian pekan, kemudian bulan, kemudian kita tiba-tiba di sini sudah ada yang lebih dari 15 tahun. Betul? Kita menghabiskan begitu banyak waktu kita di sini. Jika kita tidak berkonsentrasi untuk membahagiakan orang lain, hanya sibuk dengan membahagiakan diri kita sendiri, maka jangan sampai kita datang ke sini, tetapi sebenarnya kita hanyalah sebagai seorang tukang batu yang pertama. Yang apa? Saya hanya mengajar, tok. Atau mungkin lebih baik daripada itu sedikit, yaitu saya mengajar di Nurul Ilmi ini untuk mendapatkan ma'isyah, mendapatkan gaji bulan per bulan, sehingga dengannya saya bisa mencicil motor untuk para jomblower, atau untuk membelikan susu untuk anak saya, memberi nafkah istri saya, atau bahkan dari cerita ustazah kita tadi yang amat sangat mulia, Masya Allah, menafkahi suami, Masya Allah. Mungkin hanya sebatas itu saja. Tetapi jika semua kita bersatu padu untuk menjadikan kita menjadi pemecah batu, tukang batu yang ketiga, maka sebenarnya kita sedang merenda atau menyulam titian jalan menuju surga kita masing-masing. Ketika kita bicara tentang peradaban, tentang anak-anak yang di tangan-tangan kita ini yang akan menjadi pengganti kita, maka kita sedang bicara tentang peradaban, dan peradaban itu kita mulai di sini. Ustazah, tadi datang seorang anak kita namanya Fajar Fadlullah Hasan. Sebentar tadi, dan dia adalah ponaan kandung bunda. Ibunya, tadi Ibu Arneli ada di belakang bersama beberapa ustazah kita. Beliau adalah notaris, dan Fajar adalah anak pertamanya, dia punya 2 anak, dan Fajar itu di SMP Nurul Ilmi. Fajar hari ini adalah
mahasiswa 2 universitas. SMP Nuril, SMA-nya dia di Jakarta, dan SD-nya pindah-pindah ya. Sekarang dia mahasiswa Unja, Fakultas Ekonomi, kemudian di Umbari, Fakultas Hukum. Fajar hari ini adalah seorang developer. Dia sedang membangun perumahan dengan statusnya sebagai mahasiswa ya. Dan dia juga seorang influencer hari ini. Influencer dengan motivator sebenarnya hampir sama aja. Dan dengan influencernya ini di TikTok, Fajar hari ini mempunyai follower 190.000 followers. Dan dengan itu dia di endorse oleh Shopee dengan bayaran 200 juta lebih. Lebihnya nggak terdengar sama telinga Bunda lagi. Tapi begitu. Fajar memberikan banyak motivasi tentang perumahan, tentang saham, dan segala macam. Hal-hal yang begitu banyak orang-orang tertarik untuknya. Dan Fajar itu hanyalah satu dari lulusan Nuril. Hari ini walaupun masih jemaah mahasiswa, tapi dia sudah menjadi somebody. Takbir untuk Nuril. Fajar adalah hasil karya tangan dingin Ustazah di sini. Ustaz Nopri tahu sama Ustaz Fajar. Masih ingat maksudnya? Ustazah, Fajar yang lainnya, yang hari ini yang ada di tangan-tangan kita, yang besok insya Allah Senin sudah bertemu dengan kita, yang akan kita niatkan bahwa dialah nanti yang mengganti segala macam orang-orang yang biasanya ada di kita hari ini. Oke? Biasanya di sini ada foto presiden dan wakil presiden, bukan? Ya, bakal mengganti mereka juga. Nah, itu semua butuh satu visi yang amat besar dari siapa? Bukan hanya dari sekolah. Lembaga, yayasan tentu wajib mempunyai visi dan misi. Tetapi visi dan misi sebenarnya harus ada pada diri kita masing-masing. Saya mau kemana? Jika hari ini Allah takdirkan tidak sebagai dokter, tidak sebagai perawat, tidak sebagai petinju, tidak sebagai bidan, tapi sebagai guru di sini. Kalaupun tidak sebagai guru, tapi adalah bagian dari karyawan sebuah lembaga pendidikan. Lalu saya mau apa dengan ini? Maka Ustazah, tadi jawaban Ustazah kita yang terakhir ya, untuk emas terakhir tadi adalah bahwa saya nggak punya masalah apa-apa kecuali jika saya tidak masuk surga. Jika saya sudah masuk surga lalu apa? Saya pastikan orang-orang di sekeliling saya masuk surga. Maka Ustazah, jika demikian adalah adanya persoalan itu atau masalah itu, masih adakah kita yang berkerut otak kita, wajah kita cemberut, atau bawaan kita lelah, letih, gegana, sedemikian rupa untuk menghadapi masalah-masalah dunia? Enggak ada lagi. Itulah gunanya liko. Ya, kita ditempa akidah kita, dicerahkan otak-otak kita, diperbaiki kepribadian kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah bekal kita Ustazah, tidak hanya tentang dunia yang kita dapatkan bulan per bulan, yang mungkin langsung ditransfer ke rekening kita oleh yayasan. Bukan hanya itu, tetapi kita sedang membangun masa depan kita, bahkan untuk akhirat kita. Kita sudah memastikan satu buah kapling perumahan di surga untuk kita, karena semua guru wajib masuk surga. Betulkah begitu? Ya. Dari mana buktinya? Dari hadis Tabrani yang awal pagi tadi kita baca bersama-sama. Allah, malaikat, penduduk langit dan bumi, semut-semut di sarang, bahkan ikan-ikan di lautan. Mereka semua mendoakan kebaikan untuk guru. Untuk siapa? Untuk siapa?
Iya, bentuk guru.